Tentunya kita juga semua percaya dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan sukacita, pembaruan dalam diri kita, dan kekuatan baru, pemulihan terjadi saat kita menikmati hadirat Tuhan. Karena itu juga saya ingatkan kepada jemaat, tetap jaga prokes, tetap pakai masker, ya. Dan mari kita angkat lagu pujian sinar kemuliaan Bapa memenuhi. Ya. Kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Segala puji syukur kami naikkan padamu Bapa pada pagi siang hari ini. Kami bersyukur Tuhan
Engkau masih kasih kami bernapas, melihat dengan nyata, bernapas lega. Ini semua karena kemurahan dan belas kasihan Bapa. Kami patuh Tuhan, tunduk dan memuji dan menyembah Engkau. Siang hari ini kami datang kepadamu dengan segala keberadaan kami. Tuhan, kami tidak lepas dari tantangan segala macam yang kami hadapi. Tapi satu hal Tuhan, Engkau janji, mereka yang berseru dalam nama-Mu, mereka akan diselamatkan. Engkau akan pelihara kami, Engkau jaga kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mohon campur tangan pengelolaan. Engkau lihat jemaat eklesia, Tuhan, mereka boleh datang. Oh Bapa, ini semua karena kemurahan. Kami semua sehat, kami semua diberkati. Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan. Patahkan segala COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan sebagai juru selamat yang menolong kami. Janji-Mu Tuhan di firman-Mu, kami tidak usah takut. Karena kami tahu kemenangan ada di tangan kami. Pagi hari ini Tuhan, mari Tuhan Engkau pimpin kebaktian ini Tuhan. Dari permulaan, pertengahan sampai pada akhir. Engkau pakai pelayan-pelayan Tuhan. Jadikan kami berkat satu sama lain. Patahkan segala kuasa roh jahat. Kami usir dari ruangan ini dalam nama Yesus. Enyahlah kau iblis dari lingkungan sini. Karena kami mau beribadah dan bersyukur. Bungkus kami kuasa darah-Mu. Terima kasih. Ampuni kesalahan kekurangan kami, supaya kami layak Tuhan datang di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa hidup kami hanya dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mereka yang sedang dalam perjalanan, tibakan di sini Tuhan, yang tidak kurang suatu apa. Engkau pimpin kami Tuhan. Kami percaya Bapa. Kami mau memuji Engkau, menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, biar puji-pujian ini berbau harum di hadapan. Kami mau tabiskan Tuhan ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat kami, umat yang percaya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Haleluya. Kita akan angkat lagu pujian Kami yang telah ditebus. Yang bagi
bahwa kita terima janji Allah. Sembah Tuhan dengan hati yang rindu, dengan hati yang tulus. Dan percayalah saat kita menyembah Tuhan, Roh Tuhan bekerja. Haleluya. Dan kita angkat lagu pujian, saat ku menyembahmu, Roh bekerja. Saat ku menyembah
sembah Engkau ya Bapa. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan boleh Tuhan manis Kau dengar, boleh menyenangkan dan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Saya silakan jemaat, silakan duduk. Kita akan berikan korban persembahan yang pertama. Saya undang para pelayan Tuhan, silakan maju ke depan. Dan setelah persembahan yang pertama, saya undang juga anak sekolah minggu untuk maju ke depan untuk didoakan. Haleluya. Mari kita angkat lagu pujian. Segala puji. Oh iya, kita doa dulu, maaf, sorry. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Berkati mata pencarian para jemaat-Mu ya Bapa, berkati kami para pelayan-Mu Tuhan. Engkau yang memberkati ya Bapa. Dalam nama Yesus kami akan memberikan yang terbaik. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita angkat lagu pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
Tuhan Yesus, kami rindu untuk mendengarkan kabar gembira dari pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba. Bapa, kami undang Roh Kudus Tuhan memberi kami pengertian dan mengajari kami Tuhan agar setiap pemberitaan firman Bapa boleh Tuhan bertumbuh di tanah hati kami yang subur, berbuah lebat, dan beri kami kekuatan dan pertolongan ya Allah agar kami taat melakukan firman. Terima kasih Tuhan, kami perlukan firman-Mu karena firman-Mu adalah terang bagi jalan kami dan pelita bagi kaki kami. Terima kasih banyak Tuhan, pakai hamba-Mu dengan luar biasa, urapan yang baru Tuhan curahkan bagi hamba-Mu, karunia-karunia roh Tuhan berikan juga bagi hamba-Mu, tambahkan lagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus melalui pemberitaan pelayanan hamba-Mu yang hamba-Mu lakukan boleh berkenan dan membawa banyak jiwa untuk dimenangkan, diselamatkan oleh Engkau. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Segala kuasa yang bukan berasal dari Allah mencoba mencuri firman dari kami, mencoba ingin mengganggu konsentrasi kami. Kami mau tolak patahkan, hancurkan kuasa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Evangelis Edito maju ke depan. Bisa. Lagi. Mau duduk? Pakai kamera? Enggak. Tapi kalau kamera ini, kasih. Haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. Main dia di sini. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sebenarnya nggak menyangka bahwa saya berdiri di sini. Karena selama ini keadaan fisik saya sudah menurun, sudah tidak kuat lagi. Maskernya lepas. Ya, ini yang lepas. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Tapi puji Tuhan, Haleluya. manusia boleh dalam keadaan lemah, tidak berdaya. Tapi tadi saya bilang sama Tuhan, kalau saya hanya bekerja di sini untuk memperlihatkan diri kelemahan, buat apa? Tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu bahwa di tengah-tengah kelemahan saya boleh berdiri langsung, boleh menyajikan firman Tuhan itu Amin. kepada saudara-saudara sekalian. Saya tahu saya lemah. Saya tidak bisa banyak bergerak. Ini sudah terjadi beberapa tahun. Ya, sebenarnya saya masih belum begitu tua. Umur saya belum begitu tua. Umur saya baru 89 tahun. Ada yang lebih hebat dari saya. Ada yang 100 tahun, 99 tahun. Mereka masih gagah, masih melayani pekerjaan Tuhan. Masa saya tidak bisa? Kalau saya berdiri di sini, ya kebetulan Ibu pendeta ini adik saya, keponakan saya. Mereka begitu menarik saya sehingga saya ini di tengah kelemahan itu Tuhan kasih kekuatan Tuhan. Luar biasa di Tuhan.
kekuatan, dan Tuhan berikan saya rasakan sekarang. Oke, saya langsung dengan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kita akan berbicara mengenai darah Yesus. Darah dan beribadah mendekati Allah. Kalau Anda ada bawa firman Tuhan, ada Bible, buka Ibrani 10 ayat 19. Ibrani 10 ayat 19. Sudah, saya baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ini adalah pokok daripada khotbah pada sore hari ini. Siap. Dari ayat ini kita akan membicarakan sedikit tentang menyembah Allah. Setiap kali datang kepada Allah, setiap kali datang kita menyembah Dia, ada saja orang yang merasakan bahwa keadaan dirinya sesungguhnya tidak baik, banyak melanggar yang Tuhan larang dilanggar oleh Dia, yaitu bahwa ia telah berbuat banyak hal yang kurang baik, melanggar, bahwa ia secara sengaja telah melanggar firman Tuhan. Dengan demikian ia merasa bahwa ia telah jatuh. Dia tidak berharga lagi. Di hadapan Tuhan dia tidak berharga, dia jatuh. Karena dia telah melanggar. Bahwa dengan kejatuhannya itu membuatnya tidak bisa lagi dengan leluasa dan mesra datang mendekati dan menyembah Allah. Dia mau datang, dia pikir, aku telah melanggar banyak kesalahan, aku telah membuat banyak kesalahan. Pasti Tuhan tidak akan mendengar saya lagi. Aku sudah dicoret oleh Tuhan. Lantas dia menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Dia sudah tidak bisa lagi. Dia menganggap dirinya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Namun ayat Mas memberi pengertian bahwa darah adalah dasar semua ibadah. Dasar semua ibadah. Darah. Kalau kita dengar nyanyian darah, bagaimana? Sucikan dari dosa, patahkan kuasa setan, darahnya tebus saya. Ini ayat Mas memberi pengertian bahwa darah adalah dasar semua ibadah. Dasar semua ibadah. Kita akan melihat satu perkara sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, bahwa bagaimana orang bisa datang ke hadapan Allah.
Bagaimana? Banyak orang mengira bahwa karena di dalam dirinya terdapat kebaikan, dia berbuat banyak kebaikan, selalu berbuat baik dan patut dipuji, maka ia akan diperkenankan Allah. Itu biasa. Dia rajin ke gereja, dia rajin memberi pertolongan, yang merasa bahwa dia itu telah datang ke hadapan Allah untuk menyembah Dia dan Tuhan menerima penyembahannya. Namun sebaliknya, ada pula orang yang mengira bahwa karena apa yang dilakukannya tidak baik dan banyak dari perbuatan-perbuatannya tidak berkenan di hadapan Allah, maka oleh sebab itu ia tidak bisa datang ke hadapan Allah dan menyembahnya. Banyak. Dia pikir, buat apa saya ke gereja? Saya sudah banyak berbuat salah. Masih penting, apa Tuhan mau menerima saya? Jadi dia punya cara berpikir, Tuhan tidak lagi berpihak kepada saya. Lalu dari kedua pemahaman dan penafsiran ini, sesungguhnya apa sebenarnya kesimpulannya? Jawabannya adalah bahwa perbuatan kita baik atau tidak baik, jelek atau tidak jelek, sekali tidak ada hubungannya dengan kata datang ke hadapan Allah. Anda boleh berbuat hal-hal yang jelek, tapi Allah menunggu Anda untuk datang menyembah Dia. Seperti sekarang ini. Mungkin di antara saudara-saudara ada menganggap saya terlalu banyak membuat kejahatan, banyak dosa, saya tidak layak untuk datang. Itu keliru. Tuhan terima Anda sekarang juga yang duduk di antara kita ini. Ayat Mas memberi penjelasan bahwa oleh darah Yesus maka kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Pegang ini. Tuhan tidak pernah menolak Anda, orang yang berdosa. Ia memberi arti. Ini memberi arti bahwa datang menghadap Allah bukanlah bersandar pada hal-hal yang lain, melainkan bersandar pada darah Yesus Kristus Tuhan. Atau bukanlah karena kita berbuat baik, bergairah, atau karena oleh pengalaman-pengalaman rohani dan sebagainya, adalah tidak bisa membuat kita lebih patut atau lebih pantas atau lebih layak dalam mendekati Allah. Apabila Anda beranggapan bahwa darah Tuhan Yesus tidak cukup kuat, bisa saja kita beranggapnya dan cukup kuat dan tangguh untuk mendorong saudara datang ke hadapan Allah. Ini berarti bahwa sesungguhnya saudara tidak bisa datang di hadapan Allah, bahkan membuat saudara tidak mungkin dapat menyembah Allah. Setiap kita mempunyai situasinya masing-masing. Saudara dan saya mempunyai situasi masing-masing dan saling berbeda satu dengan yang lain. Yang satu telah berbuat dosa besar, bahkan ia telah jatuh begitu hebat, dan sebagainya, dan sebagainya. Yang lain
baik dibandingkan dengan yang satu itu. Lebih baik yang satu itu. Yang lain itu jelek. Kalau berdasarkan pada tinggi rendahnya mutu kerohanian masing-masing kita untuk datang ke hadapan Allah, lalu bagaimana bisa dengan sekali menyembah Allah? Tangan saudara belum tentu semuanya bersih. Masih ada yang cemar. Tangan saudara masih ada yang kotor. Tapi karena ada darah, maka saudara dapat dengan leluasa, dengan penuh keberanian datang menyembah Allah. Ini tanda tanpa darah, saudara tidak bisa menyembah. Sekaligus juga tidak ada penyembahan. Darah Tuhan Yesus tidak saja berkhasiat di bumi, itu juga di sorga. Tidak juga di kayu salib. Saya juga berkhasiat di depan takhta. Inilah yang membuat kita bisa datang menyembah Allah di tempat Maha Kudus. Setiap orang yang datang ke hadapan Allah, ia memerlukan darah. Perlu proses pembasuhan darah baru bisa datang ke hadapan Allah. Dalam banyak hal, orang Kristen mirip dengan orang Israel. Coba kita periksa cara-cara penyembahan orang Israel dibandingkan juga dengan orang Kristen. Ada 3 tingkatan penyembahan orang Israel kepada Allah. Pertama, di tempat di luar kemah pelataran. Itu ada dalam Alkitab. Kedua, di tempat kudus. Ketiga, di tempat Maha Kudus. Ada orang mengira bahwa orang Kristen juga memiliki 3 tingkat penyembahan seperti di atas. Apa benar begitu? Apa orang Kristen sama dengan orang Yahudi? Perkiraan seperti ini adalah mereka itu yang tidak tahu apa yang disebut kekristenan. Dan ia sama sekali tidak tahu apa yang disebut penyembahan. Sebagai orang Kristen, kita dapat langsung bersandar pada darah. Langsung. Tidak pihak-pihak, tidak ada memihak. Dan menyembah Allah di tempat Maha Kudus. Orang Israel tidak bisa secara langsung menyembah. Segala sesuatu persembahan harus melalui bersandar pada imam mereka. Orang Kristen tidak. Mereka sebenarnya jauh dengan Allah dan tak boleh langsung menyembah Allah. Lain lagi dengan kita orang Kristen. Setiap orang yang beriman bisa datang menyembah di tempat-tempat Maha Kudus. Dan kita sendiri harus datang menyembah, tidak dapat digantikan oleh orang lain. Perjanjian Lama memisahkan orang-orang yang beribadah menjadi umat iman besar, imam besar. Imam besar setahun sekali membawa darah masuk ke tempat Maha Kudus dan tak boleh orang lain selain dia sendiri. Bagaimana dengan kita? Kita bisa menjadi imam besar untuk datang ke tempat yang Maha Kudus. Tuhan Yesuslah yang melakukan bagi kita. Dia pengantara kita. Dialah yang melakukan segala sesuatu bagi kita. Firman Tuhan berkata, jadi saudara-saudara, kita sekarang dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh
darah Yesus. Itu hebatnya darah Yesus. Menjamin. Haleluya. Dalam perjanjian baru dan perjanjian lama, darah di atas mezbah adalah untuk menebus dosa. Tapi darah Yesus di atas kayu salib membuat manusia dapat mendekati Allah. Ada yang mengira bahwa penebusan dosa adalah berdasarkan salib, sedangkan beribadah dan mendekati Allah harus berdasarkan pada perbuatan. Sebagai contoh, saya selalu berusaha untuk berbuat yang baik-baik. Saya selalu membaca Alkitab dan berdoa. Saya selalu menyanyi, memuji Tuhan dan sebagainya. Maka oleh karena itu, semua saya boleh dengan leluasa dan berani datang kepada Tuhan. Sebaliknya, perbuatan saya tidak baik. Menyanyi pun saya tidak enak untuk didengar. Suara saya fals. Berdoa tidak ada iman. Maka oleh karena itu saya tidak bisa datang menyembah pada Tuhan. Saya pikirkan sikap pikiran seperti ini telah meremehkan atau mengesampingkan nilai darah penebusan. Kita bersandar pada darah, menerima pengampunan dosa. Demikian pula kita bersandar pada darah untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Ada dua penjelasan tentang darah. Surat Ibrani, dia membicarakan darah di depan kemah, membicarakan aspek mendekati Allah, menyembah Allah. Surat Roma membicarakan darah di atas tahta kasih karunia, membicarakan aspek penebusan dosa. Darah tidak saja mengampuni, mencuci dosa, membuat orang dekat dengan Allah, memimpin orang beribadah kepada Allah. Namun mungkin saudara berkata, memang, tetapi hatiku berkata, perkataanku tidak baik. Hatiku selalu kurang untuk berani datang ke hadapan Allah. Namun tolong saudara menjawab pertanyaan ini. Kapan dan sampai kapan saudara baru bisa berbuat baik? Kan saudara ingin berbuat baik, kapan? Di rumah tangga, sebagai istri berbuat baik, sebagai suami berbuat baik. Kapan dan sampai kapan saudara baru bisa merasakan diri sendiri bisa dengan leluasa menyembah? Kalau harus menunggu sampai saudara bisa berbuat baik baru saudara datang beribadah, maka hal itu keliru. Sampai hal itu terjadi, sampai kapan hati saudara bisa berseru haleluya? Kalau demikian, haruslah menunggu sampai saudara berangkat, baru saudara bisa menyembah Allah. Itulah sebabnya kita tidak bisa merasakan baiknya diri kita atau masih buruk diri kita. Baru kita datang menyembah, baru kita datang bersandar kepada darah. Bagaimana cara murid-murid Tuhan datang beribadah kepada Allah? Demikian juga kita beribadah kepada Allah, yaitu berdasarkan pada darah, berdasarkan darah. Jangan menganggap bahwa mereka adalah orang-orang yang lebih dekat dengan Allah. Oleh karena itu, maka mereka bisa beribadah. Tidak. Mereka sama seperti kita, hanya bersandar pada darah, baru itu mendekati Tuhan. Ada orang berkata, asal aku bisa melangkah naik mencapai pintu surga dan berdiri di depan pintunya saja, maka saya sudah cukup puas. Tidak.
Kita tak perlu begitu takut merangkak naik menjumpai Tuhan. Kita mempunyai hak menjadi anak-anak Allah, karena itu adalah janji Tuhan sendiri. Contoh, ada orang hendak menjumpai anak, tapi tidak tenang, berdebar, takut, bisa orang tidak mau menjumpainya. Setelah tiba di mana ia mengetok pintu pelan-pelan, takut keras-keras, nanti tuan rumah tidak senang dan malahan menutup pintu kembali. Orang itu tak bisa dengan penuh keberanian menjumpai orang. Tapi tidak demikian dengan kita. Kita merdeka mendekati Allah. Kita memiliki wewenang, kita diberi amanah seperti kita pulang ke rumah sendiri dengan mantap dapat menutup pintu dan lalu dengan leluasa masuk ke dalam. Kita semua harus sikap demikian datang ke tempat Maha Kudus. Untuk berjumpa dengan Allah, jika kita mengenal nilai darah, kita pasti penuh dengan keberanian. Tak ada rasa takut sedikit pun. Syarat beribadah adalah mengenal nilai kuasa darah. Jika ingin memiliki kekuatan dalam pertemuan ibadah kita secara biasa harus tinggal di bawah kuasa darah itu. Orang-orang yang sangat lemah imannya, bahkan orang-orang yang sangat tidak baik, memiliki hak yang sama dengan para rasul dalam hal beribadah, adalah tidak bisa karena ketidakbaikan mereka. Maka nilai khasiat kuasa darah direndahkan. Setiap ibadah harus bersandarkan darah. Perbuatan baik kita sedikit pun tidak bisa menambah nilai daripada kuasa darah itu. Datang kepada Allah, tak ada sangkut pautnya dengan kelemahan kita. Kita boleh lemah, tapi itu tidak ada sangkut paut. Hanya bersandarkan darah. Jika kita menengadah kepada darah, maka hari demi hari kita bisa penuh keberanian datang ke hadapan Allah. Saudara ingat bagaimana sikap kita ketika untuk pertama kalinya kita berseru kepadanya dan datang berhadapan Allah, manusia yang menanggung beban dosa. Demikian pula setiap saat kita datang beribadah kepada Allah, bersandarkan darah tanpa terhalang oleh perbuatan dan perasaan kita. Semoga kita bisa memahami perkara ini. Dengan demikian baru kita bisa dengan sehati dan penuh damai sejahtera beribadah dan memuji Allah. Setetes darah Yesus, firman Tuhan, dan Ia berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Saudara-saudara sekalian, pada malam sebelum Yesus disalibkan, Dia diperhadapkan pada enam pengadilan. Tidak ada satu pun yang menyatakan Dia bersalah. Bahkan tuduhan menghujat nama Allah yang dijatuhkan kepadanya oleh para ahli Taurat, orang Farisi dan orang Saduki, sama sekali tidak terbukti. Yesus naik ke atas kayu salib tanpa sedikit pun noda dan kesalahan. Inilah sebabnya darah Yesus adalah darah yang sangat mahal dan berharga. Firman Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah anak domba. Anak domba Allah yang
yang tidak bercacat celah dan terus bernoda. Sepatutnya kita mengenal darah Yesus secara lebih mendalam. Kita ditumpahkan, yang kata ditumpahkan yang artinya dicurahkan, bukan hanya sebagian melainkan seluruhnya sampai habis. Setetes darah Tuhan Yesus sudah cukup untuk menebus seluruh dosa manusia. Tapi Yesus memilih menumpahkan seluruh darahnya untuk Anda dan saya. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus dan mengingat pengorbanannya, kita dapat dengan yakin mengatakan, oleh bilur-bilurnya, darahnya saya telah disumpahkan, dan kita dapat dengan penuh keberanian mengatakan, saya senantiasa dikuduskan, disucikan, dilayakkan oleh darah Yesus. Darah Yesus telah mengubah segalanya. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang terhukum, kini merdeka dan melayakkan dan dilayakkan untuk menerima segala berkat yang Tuhan sediakan. Kita yang seharusnya menanggung kutuk, kita dikejar oleh kebaikan dan kemurahan Tuhan. Semoga bisa memahami perkara ini. Dengan demikian kita bisa dengan sehati dan penuh damai sejahtera beribadah dan memuji Allah. Bersandar pada darah, maka kita bisa lebih penuh keberanian dan penuh hak datang beribadah kepada Allah. Pengorbanan Yesus menjadikan kehidupan kita indah di masa depan. Kita penuh pengharapan. Inilah kuasa darah. Biarlah apa yang kita boleh dengar dari mengenai darah Yesus akan memberi kekuatan kepada kita bahwa kita berada pada jalan yang benar. Haleluya. Ini firman Tuhan yang saya boleh bawakan pada sore. Maafkan saya dalam keadaan tidak banyak. Saya sering sekarang ini oleh keadaan saya sendiri yang sekarang ini sudah tidak begitu kuat lagi. Semoga kiranya kalau ada kekurangan dari ungkapan saya mengenai darah Yesus dimaafkan. Tapi saya bermaksud supaya saudara-saudara sekalian mengerti bahwa dengan darah Yesus kita dimenangkan. Ini yang terpenting. Haleluya, terpujilah nama Tuhan selamanya. Amin. Tebus
Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, Bapak Saudara. Kita mengucapkan untuk firman Tuhan. Saya ingin tekankan bahwa penebusan kita hanya oleh darah Yesus, tidak ada lain. Penebusan dosa manusia hanya oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Ini yang terbaik yang dilakukan oleh kakak saya. Ya, mari yang muda-muda masih kuat. Haleluya. Bagaimana? Agak melelahkan karena memakai otak tenaga luar biasa. Haleluya. Puji Tuhan. Iya. Tuhan memberkati Bapak Edi. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji Tuhan. Ada kesaksian pendek kan, soalnya dulu rumahnya yang di depan di rumah kita tinggal di belakang, di depan rumah anak agak kecilan ibunya, lalu tahu-tahu meledak kompor atau apa dan terbakar dan itu secara logika itu akan cepat sekali menyambar rumah, ya, karena luar biasa waktu dia meledak apinya. Dan apa yang tante saya katakan, ya, dia berteriak, darah Yesus berkuasa. Darah Yesus berkuasa, apinya kecil dan padam. Haleluya. Tetangga bingung, ya tentu aja bingung. Tapi oleh darah Yesus dosa kita diampuni. Kalau saudara masih dibelenggu oleh bermacam belenggu dosa, supaya kita berlayak datang ke hadapan hadirat Tuhan, masuk ke tempat kudus. Biarkan darah Yesus mematahkan itu, melepaskan belenggu-belenggu dosa yang saudara sendiri rasa. Pasti saudara ada merasa ada yang mengikat saudara, biar kita dibebaskan. Ya, sebelum kita memberi persembahan sebentar, pada hari ini kita akan adakan satu upacara, bukan acara biasa, tapi upacara yaitu penyerahan anak. Untuk itu saya minta Gilbert Yonatan Valianto, anak dari Yati, ya, oke, enggak dengan suami, oke, enggak apa-apa. Di Natasha Felicia Taroci ya. Siapa ya? Mari maju Ibu Senai dan Bapak. Punya putri yang ke berapa ini, anak berapa? Evelyn Talisa Glory Abigail Simanjunta, anak dari putri dari Yati. Dewi Yati dan keluarga keluarga dari keluarga Gilbert Yonatan Natasha, ya, perempuannya ini dari keluarga Sinaya, ya. Oke, begitu kan, haleluya. Ya, sebelum saya adakan penyerahan anak dengan penumpang tangan, maka saya ingin kasih firman dulu, ya. Bahwa perlu anak-anak itu diserahkan kepada Tuhan. Ini anak-anak yang kecil, ya, anak-anak yang kecil perlu sekali. Karena itu juga berdasarkan firman Tuhan Matius 19 ayat 13. Matius 19 ayat 13. Cepat. Perhatikan baik-baik, terutama ketiga keluarga ini. Saya tidak dengan suami, Dewi Tuhan sudah izinkan dia seorang diri dan mengapa, tapi dia tetap beriman, dia membawa anak-anak karena dia tidak mampu mengurusnya,
memelihara, membesarkannya, semua juga tidak mampu usahakan kepada Tuhan. Matius 19 ayat 13 demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, ya, dengan kata baik, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalangi mereka datang kepadaku. Jadi Yesus menegur murid-murid, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Lalu apa yang Yesus lakukan? Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Jadi anak-anak punya hak dan bagian daripada kerajaan Allah, bukan hanya orang bebas. Ya, dan janganlah rangkap. Dan apa yang dikatakan? Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka dan kemudian ia berangkat dari situ. Dia memberkati anak-anak dengan iman. Saudara-saudara datang, bukan saya yang memberkati, tapi Tuhan memberkati sesuai dengan firman Allah. Tapi ini hari ini perlu kita lakukan di gereja lokal, bukan aturan gereja Pantekosta. Karena anak-anak kecil belum boleh dibaptis, dia belum mengerti apa arti dosa. Dan untuk itu yang nanti baptis tanggal 1, mereka sedang dididik, diajar untuk pertobatan. Dan baptisan adalah tindakan iman dari orang-orang yang sudah menjadi sudah dewasa, dan anak-anak akan diserahkan kepada Tuhan. Anak adalah berkat dalam keluarga, ya, ada berkat dan menyenangkan hati, ya, oleh masih kecil-kecil untuk dipelihara, dididik dan dibesarkan oleh orang tua. Dididik baik-baik oleh Tuhan, dibesarkan, dipelihara. Tanggung jawab orang tua terhadap anak bukan hal yang mudah. Karena ada goal, ada yang harus dicapai ini. Amat penting orang tua mendidik sejak kecil agar takut kepada Tuhan. Agar takut kepada nomor 1 itu didikan. Takut kepada Tuhan. Kenapa? Karena Amsal 1 ayat 1a, Amsal 1 ayat 6a. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Mengawali anak-anak masih kecil ini, yang mengawali itu dasar awal, yaitu ajar mereka takut akan Tuhan. Masih kecil, masih baby, bawa ke rumah Tuhan. Dan dia sudah mulai mengerti, dididik di dalam Tuhan. Ajar mereka takut akan Tuhan melalui didikan orang tua, tentu baru dibawa ke sekolah. Begitu itu tanggung jawab orang tua, tidak mudah, saudara. Kita bukan senang punya anak, tapi kita melihat nanti ke depan. Anak-anak itu takut akan Tuhan, menjadi berkat, menjadi kesukaan orang tua, menjadi berkat bagi orang lain, dan dia sendiri akan menikmati kehidupannya. Itu awalnya takut akan Tuhan. Itu permulaan segala pengetahuan. Takut akan Tuhan, dan orang tua harus menjadi teladan. Orang tua harus menjadi teladan. Mereka meneladani orang tua. Kalau makan bareng lalu berdoa bersama-sama, dimulaikan dengan begitu, ya, kebersamaan, makan, berdoa bersama, itu akan terbawa terus sampai dia besar. Dan kita akan melihat bagaimana janji Tuhan akan melihara, Tuhan akan berkati semua anak-anak kita, ya, yang apalagi yang sudah mengambil satu tindakan iman, yang datang kepada Tuhan pada siang ini untuk diserahkan kepada Tuhan. Harus Yesus, kamu turun. Berdiri semua.
Mereka menyadari keterbatasan yang ada, ketidakmampuan. Mereka tidak mampu untuk membesarkan mereka. Oleh karena itu adalah suatu hal yang baik sekali kalau pada siang ini keluarga dari anak Natasha Felix, ya Taroki, keluarga Senai, boleh membawa putri mereka yang masih kecil ini. Tuhan, karena Tuhan menolong, memberkati anak ini. Jika Tuhan, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Dia akan Tuhan mengalami banyak berkat Tuhan, perlindungan, pertolongan daripada Tuhan. Sampai dia menjadi besar dan dia boleh menjadi berkat bagi orang tua, bagi keluarga, dan bagi orang lain, dan bagi gereja. Ini doaku Tuhan. Untuk Tuhan datang kepada Tuhan, mohon berkat atas Natasha Felix Tarogi, berkatilah anak ini Tuhan. Supaya mana Engkau katakan, Engkau menumpangkan tangan, pakai tangan hambamu untuk Tuhan menyalurkan berkat, berkat dari surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Anak ini sudah diserahkan di dalam tangan Tuhan dan mengalami aman dalam pemeliharaan Tuhan. Dan bagi kedua orang tua, ya Tuhan, tolong mereka beri hikmat untuk mereka Tuhan juga ikut di dalam perkembangan anak ini, mau jasmani dan rohani. Tuhan berikan mereka juga contoh, memberi contoh kepada anak bahwa beribadah adalah sangat penting dan mengajar mereka akan firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kemudian membawa kepada Tuhan Evelina, Gloria, Gail, Simanjuntak Tuhan. Oh, Dewi membawa anaknya ini Tuhan, walaupun tanpa ayah, tapi dia belum beranikan datang ke hadirat Tuhan, ke tempat kudus Tuhan. Karena dia sudah mengalami penebusan oleh darah Yesus. Dan anak ini juga akan mendapatkan berkat dari Tuhan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat Tuhan, pemeliharaan bagi Evelina ini Tuhan, dan mamanya juga Tuhan. Biar Tuhan tolong supaya mamanya juga memberi contoh takut akan Tuhan. Ada teladan yang anak-anak lihat di rumah mereka. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Dan kami akan lihat pemeliharaan Tuhan, janji Tuhan sekarang ini. Walaupun keadaan sulit sekalipun, tapi tidak pernah akan tinggalkan anak-anak ini. Tuhan, terima kasih. Demikian juga dengan Gilbert Jonathan Liam. Tuhan, oh Tuhan, Yerti membawanya ke rumah Tuhan. Tahu ini bukan terpengaruh oleh siapa saja, tapi hatinya Tuhan memberati, dia tidak berani untuk membesarkan anak ini. Karena ada tangan Tuhan yang akan terus melindungi. Kedua tangan Tuhan memberkati anak ini, memberkati Gilbert Jonathan di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus. Terima berkat Tuhan sudah menjadi bilik bagian daripada Tuhan Yesus. Begitupun mamanya Tuhan Yerti, dia menjadi contoh. Ada teladan yang diberikan, dicontohi di dalam rumah, yaitu anak-anak juga sama-sama takut Tuhan dan tahu beribadah kepada Tuhan. Inilah doa kami, ini ucapan syukur kami dalam acara penyerahan anak-anak di siang hari ini. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk jemaat yang ada. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Angelis ini, tolong untuk memberikan firman-Nya. Haleluya, kita akan berikan korban persembahan yang kedua. Ada diakonnya, ada persembahan khusus, ada perpuluhan dan pembangunan gereja. Saya undang para pelayan boleh maju ke depan untuk kita angkat pujian. Segala puji syukur.
Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian yang berkati Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah membantu kita sampai pada akhir ibadah pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Evangelis Bapak Edi Rorong yang telah melayani firman Allah ya, dengan setia yang lanjut, yang boleh berdiri di atas mimbar ini ya. Tuhan kita selalu berkekuatan yang sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Juga ibu Sonya, Tuhan berkati selalu mendampingi om saya ya, melayani Tuhan sampai akhir hidup. Puji Tuhan. Selamat pada ketiga keluarga ya, yaitu keluarga Snai ya, Natasha Felicia Taroci. Selamat kepada keluarga Murtiono untuk penyerahan anak Gilbert Jonathan Valianto, dan selamat kepada keluarga Simanjuta Evelyn Salisha Gloria Abigail. Syukur. Saya akan membacakan pengumuman dan beberapa hal. Nanti kita doakan ya. Tadi saya ibu Lembaga menyampaikan kepada saya doakan Laris sempat blackout di belakang. Ya kita doakan. Ya tolong dia boleh kembali pulih ya. Selamat ulang tahun Ibu Susi tanggal 10 November dan juga putranya Heki tanggal 6 November, Nur Aisyah Datuk Ponggong Lubis tanggal 12 November ya, Saudari Rianti Ketua Unit Asia 13 November, adik anak Samuel Ferry Purba tanggal 13 November, dan persis hari ini adalah Gloria Yeni Magracia putranya Bapak Abi titik ini tanggal hari ini persis, dan juga kakak saya di Amerika Bapak Arnold Budi Harjo Bapak Oli ya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati yang berulang tahun. Untuk baptisan air akan diadakan minggu depan tanggal 21 November. Yang akan dibaptis harap mengikuti pelajaran baptisan terakhir pada hari ini. Yang kedua, selesai ibadah nanti ada kembali Ibu Pendeta Manila, kembali akan melakukan pelajaran baptisan, dan juga bagi yang belum dibaptis ya bisa ikut ya. Ibu bilang pesan kepada saya, tolong Kak, ajak yang belum dibaptis nggak apa-apa, ikut saja pelajaran baptisan ini agar mereka mendapatkan juga bekal ya mengenai baptisan ya. Tidak mengapa, nanti ikut gabung di dalam sana ya. Dan untuk yang dibaptis, bagi mereka yang akan dibaptis ya, saya sebutkan di sini ada Andreas Naik, Oktan Andreas Panjaitan, Rista Maria, Angel Fiora Nainggolan, Fatima Nurhaida Lubis, Chelsea Olivia Nainggolan, dan Melania Desi Triani ya. Bagi yang akan dibaptis minggu depan harap memakai atasan putih dan bawahan hitam ya. Bagi yang wanita juga memakai celana panjang hitam ya, jangan pakai rok ya, karena nanti akan ada di air, dia akan roknya akan terbang ya, dan membawa baju ganti ya, membawa baju ganti ya. Tuhan berkati bagi mereka akan dibaptis pada minggu depan. Ibadah sekolah minggu mulai hari ini sampai seterusnya ya. Bagi orang tua murid diadakan bersamaan di dalam ibadah raya seperti hari ini. Jadi tidak diadakan setelah ibadah, tetapi diadakan di tengah-tengah ibadah, yaitu pada saat firman Tuhan pada ibadah raya berjalan, dan anak sekolah minggu ke belakangnya. Karena cuaca juga sedang tidak menentu, jadi sebaiknya lebih cepat pulang lebih baik ya. Tetapi tetap menjaga protokol kesehatan. Rapat Natal setelah ibadah ya akan diadakan. Rapat Natal untuk hari ini setelah ibadah, nama-namanya sudah saya hubungin untuk mengikuti rapat Natal. Harap jangan pulang dulu ya, kita akan cepat-cepat saja untuk rapat kita ya. Dan tetap doakan untuk Bapak Wakil Gembala kita dan Ibu Lola. Tuhan kiranya selalu memberikan kesehatan, dan kiranya Tuhan doa mereka akan dapat segera kembali ke Indonesia. Terima kasih kepada bapak-bapak nih kemarin, dan juga anak muda Pak Lubis, Pak Abi, Om Franky, Dijay, Gibson, Gunawan untuk perbaikan baptisan yang akan digunakan minggu depan ya. Dan Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayan hari ini, dan welcome back Gibson yang datang lagi pada hari ini. Kita harapkan sampai Natal ya, bisa ada di tengah-tengah kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua kita. Kita sekali doakan Laris ya, kita doakan sempat pingsan, Tuhan Yesus tolong. Kita doakan Ibu Laris segera pulih kembali dalam nama Yesus. Persilakan Ibu Gembala untuk di dalam doa. Para jemaat, kita siapkan diri kita untuk menerima berkat. Haleluya. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan Laris. Haleluya. Tidak perlu takut. Tuhan pelihara, Tuhan jaga, Dia protek kita semua. Makanya kalau mau keluar, mau kerja, melanggar dalam darah Yesus. Darah Yesus. Tapi jangan sembarangan menyebut nama
darah Yesus, jangan menyia-nyiakan darah Yesus. Kita perlu darah Yesus, bukan hanya menebus dosa, melindungi kita dari keadaan-keadaan yang mengerikan sekarang ini. Ya, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Tetapi apa saja, darah Yesus. Selamat yang berulang tahun. Nanti Gloria dengan Noli sama ya, tanggal 15 November ya. Gloria ada? Ada. Dengan Gloria. Dengan Noli satu tanggal, tapi berbeda umur. Noli 53 tahun di Amerika. Ya, mereka juga melayani Tuhan. Dia sudah ambil khusus Alkitab kelas tingkat pertama. Nanti ambil lagi tahun depan tingkat kedua. Jadi dia menjadi memenuhi syarat untuk dia menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta. Ya, puji Tuhan, ini satu kemudahan. Mari kita bangkit berdiri. Sudah setengah 12 anak-anak sekolah yang akan adakan ibadah. Mari bangkit berdiri. Oh, sorry. Sekarang kita sudah di tengah-tengah perjalanan. Karena biasanya setelah kasih satu pujian, kau hiasi kehidupanku. Saya senang sekali pujian ini karena cuma kemurahan Tuhan saya ada. Menjual masih ada di Manado, mungkin tanggal 2 Tuhan kehendaki datang ke sini, datang di. Dia ingin lihat jemaat, ingin lihat saya juga dan keluarga, dan mungkin kalau Tuhan kehendaki kami akan adakan bernatal bersama-sama dengan jemaat. Haleluya, puji Tuhan. Rancangkan masa depan kami penuh dengan pengharapan. Haleluya. Engkau hiasi hidup kami dengan kemurahan hari lepas hari. Oh, terima kasih buat kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih kami boleh beribadah dengan hati yang lega, hati yang tidak ada lagi Tuhan tuntutan ada dari si setan, tidak lagi Tuhan. Tapi kami datang dengan penuh kerendahan hati juga, karena Engkau Allah yang sudah begitu mengasihi kami. Kami sudah ditebus oleh darah Yesus. Oleh darah Yesus segala penyakit disembuhkan. Haleluya. Segala ikatan dilepaskan oleh darah Yesus. Segala kecelakaan apapun yang dapat datang dalam hidup kami, dalam perusahaan kami, di mana kami bekerja, dalam nama dan oleh darah Yesus, kami beroleh perlindungan daripada Tuhan. Yang berulang tahun boleh angkat tangan. Angkat tangan. Gloria mungkin angkat tangan. Hamba mohon pada Tuhan, pilih tangan yang terangkat. Tuhan, walaupun kemarin ada Rianti tidak lewat, tapi dia juga sudah mengalami kemurahan Tuhan. Aisyah mengalami kemurahan Tuhan. Samuel yang kecil mengalami kemurahan Tuhan. Terima kasih betapa kami harus bersyukur dan bersyukur karena Engkau yang akan menghiasi hidup kami dengan kemurahan-Mu. Gloria, nama Noli yang ada di Amerika walaupun dia
dia juga ada di dalam kemurahan Tuhan, ada di dalam penjagaan Tuhan, ada dalam jaminan daripada Tuhan untuk sekarang dan masa yang akan datang. Dilipat tangan-tangan dari anak-anak yang berulang tahun, baik mereka mau diberkati oleh Tuhan, mau lebih lagi mengasihi Engkau dan setia melakukan segala perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, kasih berkati kakak kami, dia telah berikan yang terbaik dari usia yang ada. Oh, dan kami mohon kekuatan demi kekuatan kami akan lagi kepada kakak kami, Pak Edi, besarnya. Mereka punya kerinduan besar untuk tetap melayani Engkau. Tuhan, teguhkan itu Tuhan. Agar pada waktu yang akan datang kami boleh bertemu lagi, Tuhan, bersama-sama di rumah ibadah, di dalam Tuhan, menyembah Engkau dan menyampaikan kebenaran firman Allah. Semua yang sudah ambil bagian terlibat dalam pelayanan hari ini, bahkan kemarin yang sudah membentukkan baptisan, terima kasih, berkati mereka. Mereka bukan itu bagi Engkau, bukan bagi manusia. Maka berkat Tuhan tercurah atas mereka dan kami semua. Setiap tangannya sudah diletakkan untuk memberikan persembahan, mengembalikan milik Tuhan diakona. Ada persembahan Tuhan yang ekstra, Tuhan pilih, berkati mereka. Oh Tuhan, keadaan pandemi tidak akan membuat kami Tuhan menjadi orang yang meminta-minta, karena janji Tuhan, anak cucu kami tidak akan biarkan meminta-minta, karena kami takut kepada Tuhan dan menjadi orang benar-benar nampak ketakutan akan Tuhan nampak dari kami, dan kami berbuat baik, dan kami beribadah selalu kepada Tuhan. Terima kasih kalau kami pulang sebentar, ya Tuhan menolong, tolong naik ke lalai jauh di sana. Kami serahkan di mereka kepada Tuhan. Waktu untuk mereka pulang adalah waktu Tuhan sendiri. Menguatkan mereka, mampukan mereka mengucap syukur dan melihat juga rencana Tuhan. Rencana damai sejahtera ada juga pada kehidupan mereka di sana di akhirat. Terima kasih. Laris juga sedang datang, ada dalam keadaan lemah tubuh. Oh Tuhan, secara manusia mungkin kami akan takut. Tolong kami tidak perlu takut, kata firman Tuhan. Hai engkau yang kurang percaya, kepada Petrus. Begitupun kami yang kurang percaya, tapi kami mau percaya dan melihat dengan percaya dengan iman kami. Lari sembuh, lari menjadi sehat kembali dengan Tuhan. Apa yang sedang dia kehamilan dia itu dipelihara dalam kekuatan Allah oleh iman kami semua. Terima kasih, dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang dari anak yang tunggal, datang dalam persekutuan pimpinan, pertolongan penghiburan dari Allah Baptis, kayaknya tetap menyertai kami sekarang ini, besok pagi seterusnya. Haleluya. Kami akhiri ibadah ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus.